Kasih karunia dan damai sejahtera bagimu dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus menyertai kamu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari Jumat 30 Mei 2025 hari ini tertulis dalam kitab 2 Samuel pasal 7 ayat 21 demikian. Oleh karena firman-Mu dan menurut hatimu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukannya kepada hamba-Mu ini. Demikian firman Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. All about goodness of God. Begitulah kalimat yang menggambarkan tentang bagaimana kebaikan Tuhan, cinta Tuhan, dan semua karena karunia dan kemurahan Tuhan yang kita terima dalam kehidupan kita. Seharusnya kita tidak layak menerimanya, tetapi dilayakkan oleh Tuhan untuk menerima dan menikmati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Demikian dalam renungan ini atas segala kebaikan, kemurahan, dan cinta Tuhan, Daud menaikkan doa syukur kepada Tuhan. Jadi renungan hari ini merupakan bagian dari doa syukur Daud. Dalam doa ini, Daud dengan rendah hati memuliakan Tuhan atas kebaikannya. Sebab Tuhan berjanji kepada Daud mengenai kerajaan Daud dan keturunannya yang akan tetap ada sampai selama-lamanya. Bahkan yang lebih penting lagi, nubuatan kedatangan Mesias yang akan lahir itu melalui keturunan Daud. Ini dapat kita baca dalam Matius pasal 1 ayat 1 dan ayat 17. Itu sebabnya Daud berkata sebelum pada ayat 21 ini, pada ayat 18 dia berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini?" Jadi pertanyaan ini sangat mendalam, yang mengatakan, siapakah aku ini? Jadi saya pikir Bapak, Ibu, dan Saudara, Daud sedang tidak dalam keadaan sombong. Seharusnya kalimatnya bukan seperti itu. Siapa dulu dong Daud, kan begitu. Tapi dalam firman ini dia bilang, siapakah aku ini? Dan Daud tidak bilang, saya hebat sehingga Tuhan memberi saya karunia. Tapi sebaliknya Daud bilang, Tuhan begitu hebat sehingga memberi saya karunia. Jelas bahwa Tuhanlah yang hebat, yang agung, yang luar biasa. Sebab Daud bilang bahwa dia hanya seorang hamba. Siapakah aku, hamba-Mu ini Tuhan? Jadi dalam doa ini sebanyak 10 kali Daud berkata hamba-Mu ini, hamba-Mu ini. Itu berarti dia tinggal dalam kerendahan hati. Dia mengaku bahwa dia tidak siapa-siapa di hadapan Tuhan, tetapi dia hidup karena anugerah dan kebaikan Tuhan saja. Sebab itu dia berkata, siapakah aku ini dan siapakah keluargaku sehingga Tuhan membawanya sampai sejauh ini. Itu sebabnya Daud tiba pada ayat 21 yang menjadi renungan kita pada hari ini. Oleh karena firman-Mu dan menurut hatimu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukannya kepada hamba-Mu ini. Maka di sini Daud mengaku bahwa kalau dia bisa mengalami perkara yang besar itu dalam kehidupannya, semua itu karena Tuhan. Itu sebabnya saya katakan tadi kalimat yang cocok menggambarkan semua pengalaman Daud atas doa-doanya itu adalah all about goodness of God. Semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Mengingat dirinya siapa, mengingat latar belakangnya siapa, dan dia datang dari seorang penggembala, tetapi dia dipakai oleh Tuhan lebih dari apa yang dia pikirkan. Dan akhirnya dalam firman ini Daud mengaku itu merupakan perkara yang besar bagi dia. Sebab dari keturunannya akan lahir yang menjadi Mesias, Kristus yang adalah juru selamat bagi dunia ini. Bukankah ini sesuatu janji yang begitu sangat menakjubkan dalam keturunan Daud berikutnya? Nah, oleh karena itu dia katakan ini adalah perkara yang besar. Itu sebabnya dia mengingat dan merenungkan, siapakah aku ini Tuhan, sehingga Engkau membawa aku sampai sejauh ini.
Akhirnya kita melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan selalu dialami oleh Daud dalam kehidupannya. Lalu bagaimana dengan kehidupan dan keluarga kita? Bagaimana doa-doa syukur kita atas segala perbuatan cinta dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan dan keluarga kita? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Tuhan membawa kita? Mengapa Tuhan membawa keluarga kita sampai sejauh ini? Terlepas dari apa yang kita hadapi, terlepas dari apa yang kita alami dalam kehidupan ini dan dalam keluarga kita masing-masing, dalam pekerjaan kita masing-masing, dalam karir kita, dalam segala pencapaian kita. Saya mau katakan, kenapa Tuhan membawa saudara? Kenapa Tuhan membawa Bapak Ibu? Kenapa Tuhan membawa keluargamu sampai sejauh ini? Apakah kita selalu melipat tangan kita dan berdoa dan berkata, Tuhan, mengapa Engkau membawa keluargaku, membawa diriku sampai sedemikian, sampai sejauh ini? Bahkan ketika menghadapi pergumulan pun, suka duka, tawa tangis, jatuh bangun, untung rugi, sehat sakit, dan seterusnya. Kenapa Tuhan harus membawa kita sampai sejauh ini? Bukankah ini pertanyaan mendalam yang perlu kita renungkan? Kalau seperti itu ternyata, kenapa Tuhan sampai membawa kita sejauh ini? Saya pikir karena Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Tuhan punya rencana dalam keluarga kita. Tidak mungkin Tuhan akan membawa kita sampai sejauh ini kalau Tuhan tidak punya rencana dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Mengapa Tuhan memberikan perkara-perkara besar ini dalam kehidupan kita? Sekali lagi, Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Lihat Daud, dari keturunannya akan lahir Kristus yang menjadi juru selamat. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, tekunlah dalam doa-doa kita. Saya mau katakan, jika kita percaya, maka kerajaan kekal yang telah Allah janjikan kepada Daud hambanya juga akan menjadi bagian dalam hidupmu sampai selama-lamanya. Sekali lagi, kalau kita percaya, maka kerajaan yang kekal yang telah Allah janjikan kepada Daud hambanya juga akan menjadi bagian dalam hidupmu sampai selama-lamanya. Maka sambutlah berkat-berkat Tuhan, kebaikan demi kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dan dalam masa depan kita. Tuhan selalu melindungi kita. Selamat melanjutkan aktivitas dan pekerjaan kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kenapa Tuhan membawa kami sampai sejauh ini? Kami yakin dan percaya Tuhan punya rencana dalam kehidupan kami. Untuk itu, biarlah segala rencana-rencana Tuhan boleh kami hidupi dan tetap tekun dalam iman, sehingga kami tetap percaya bahwa segala rencana dan pengaturan Tuhan adalah yang terbaik dalam kehidupan kami. Berkati kami sepanjang hari ini untuk melakukan setiap tugas, tanggung jawab, pekerjaan, aktivitas kami, dimanapun kami berada. Kiranya tangan Tuhan menolong dan memberikan kekuatan kepada kami, sehingga apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami boleh kami kerjakan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Terpuji namamu, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bagikan renungan harian ini. Tuhan Yesus memberkati.